Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Summa alam ba'dal hadhil muqaddimati. Summa alam lalu ketahuilah ba'da hadhil muqaddimati setelah pembukaan ini, pembukaan dalam awaik syaitan ini ya. Annal khawatira bahwa khawatir berbagai bisikan-bisikan hati hiya asarun tahdusu fi qalbil abdi. Apa itu khawatir? Adalah asarun, berbagai jejak, berbagai dampak tahdusu fi qalbil abdi yang muncul pada diri seorang hamba. Tab'asuhu alal af'ali wa turuki yang membangkitkan untuk berbuat dan meninggalkan. Ya, khawatir ini memotivasi manusia untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Timbulnya dalam hati. Watad'uhu ilaiha dan mengajak untuknya. Mengajak untuk beraf'al atau turuk tadi, meninggalkan atau tidak melakukan sesuatu. Wasumiat dan dinamai ini bisikan hati khawatir dengan kata khawatir, dengan kalimat khawatir litiro biha karena menyamainya ini khawatir min khotorotir rihi dari desis-desis angin wanahwi dan seumpamanya. Bahkan dalam satu salinan lain dikatakan ar-romhi atau apa desisan pasir ya. Waudufiha jami'an dan munculnya ini khawatir secara keseluruhan, baik itu motivasi atau bisikan untuk meninggalkan sesuatu atau melakukan sesuatu fi qalbil abdi dalam hati manusia bil haqiqati hakikatnya secara hakikat umumnya minallahi dari Allah Subhanahu wa taala. Lakinnaha tetapi itu khawatir arba'atu aqsamin ada 4 macam. Bisikan hati ada 4 kategori. Minha diantaranya, diantara yang 4, ma yuhdithuhullahu ta'ala fil qalbi ibtidaan. Ma ada perkara yuhdithuhullahu ta'ala yang Allah menciptakannya fi qalbi dalam hati ibtidaan sebagai permulaan. Fayuqalu maka diistilahkan, dikatakan lahu untuk ini ibtidaan yang sebagai permulaan al-khatiru faqat, hanya sebagai khotir saja, bisikan saja. Waqismun dan bagian yang lain yuhdithuhu Allah menciptakannya muwafiqan li tab'il insani yang menyamai dengan tabiat manusia. Fayuqalu maka dikatakan lahu untuk ini khotir hawa nafsi sebagai hawa nafsu. Wayun sabu ilaihi dan dinisbatkan ini khotir ilaihi dengan itu hawa nafsu. Yang kedua adalah bisikan berupa hawa nafsu yang merupakan bisikan muwafiqan litub insan sesuai dengan keinginan manusia. Waqismun kemudian bagian yang ketiga, kategori yang ketiga adalah yuhdithuhu aqiba da'watil mulhimi. Yaitu ada bisikan yang Allah ciptakan untuk aqiba da'watil mulhimi. Ini setelah ajakan dari malaikat mulhim ya. Pada pertemuan sebelumnya, malaikat mulhim adalah sosok malaikat yang dinamakan sebagai malaikat yang memberi motivasi untuk berbuat baik atau ilham. Poin sabu maka dinisbatkan ilahi untuk malaikat mulhim ini untuk khotir yang ada setelah ajakan malaikat mulhim, yuqalu dikatakan lahu baginya al-ilhamu sebagai ilham. Waqismon dan bagian yang terakhir yang keempat, yuhdithuhu aqibada awati syaitani.
adanya setelah ajakan syaitan. Fayun sabu maka dinisbatkan ilaihi untuk ini khotir yang adanya setelah ajakan syaitan sebagai al waswasatu waswasah. Fayun sabu dan dinisbatkan ilaihi untuk ini khotir biannaha karena sesungguhnya ini ajakan dari syaitan, dakwah syaitan ini khawatiru minasyaitani adalah bisikan-bisikan yang bersumber dari syaitan. Wa inna mahiya fil haqiqati dan pastinya hal tersebut ajakan syaitan ini pada hakikatnya hadisatun inda da'wati muncul ketika adanya ajakan dari syaitan. Bahwa maka hal tersebut yaitu ajakan syaitan ini kasababi seperti sebab fi dzalika dalam hal tersebut, dalam hal ajakan syaitan ini. Walakinha tetapi ini dakwah syaitan tunsabu dinisbatkan ini khawatir yang keempat ini ilaihi kepada ajakan syaitan ini. Fadhihi maka inilah arba'atu aqsamin 4 kategori minal khawatiri dari berbagai khawatir. Imam Al-Ghazali mengkategorikan bisikan dalam arti ada 4. Yang pertama hanya murni bisikan, murni motivasi saja, tidak baik, tidak buruk, tapi baru permulaan saja, ada satu keinginan. Yang kedua adalah keinginan yang sesuai dengan tabiat atau watak asli manusia, dengan watak manusia. Yang sebelumnya pada pertemuan kemarin, watak yang selalu menginginkan kesenangan, kelezatan, yaitu hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, ajakan yang berbuat untuk selalu berbuat baik, ini dari malaikat mulhim, dinamakan ilham. Dan yang keempat, ajakan yang bersumber dari syaitan. Tsuma'lam, kemudian ketahuilah. Ba'da hadza taksimi, setelah pembagian ini, annal khatira, bahwa khatir, bisikan hati ini, alladzi min qibalillahi, dari Allah, ibtidaan, yang sebagai permulaan, qad yakunu bi khairin, terkadang ada bi khairin yang baik, ikroman wa ilzaman, tujuannya untuk memuliakan dan memastikan hujjah untuk hujjah. Qad yakunu, dan terkadang ada ini khatir yang sebagai permulaan, bisyarrin, keinginan untuk berbuat buruk, tujuannya imtihanan wa taglizun, sebagai ujian dan cobaan ya, memberatkan. Lil mihnati ayat al-baliyati, ini untuk karena baliyah, ujian atau musibah ya, itu cobaan. Nah, khatir yang pertama ini kadang-kadang ada sebagai karena pure hanya motivasi saja, ada satu keinginan ini berpotensi baik atau berpotensi buruk. Potensi baik ini tujuannya untuk dia hamba ini oleh Allah akan ditambah derajatnya lebih mulia, atau kalau motivasi tersebut nanti berpotensi buruk, mungkin ini sebagai imtihan atau taglizun lil minat, sebagai ujian baginya. Apakah mampu untuk menghindarinya atau tidak. Wal khatiru yakunu min qabalil mulhimi, sedangkan bisikan yang adanya dari malaikat mulhim, motivasi dalam hati yang bersumber dari malaikat yang selalu mengajak kebaikan, la yakunu illa bi khairin, selalu untuk baik. Karena huwa, malaikat mulhim ini nasihun mursyidun, yang menasihati dan yang memberikan petunjuk. Lam yursal, tidak diutus, tidak ditugaskan ini mulhim, bisikan untuk berbuat untuk ilham ini, illa lidzalika, kecuali untuk kebaikan ya, kebaikan, untuk nasihat dan mursyid. Wal khatirul ladzi yakunu min qabli syaitani, sedangkan bisikan dari sumbernya syaitan, yang bersumber dari syaitan, la yakunu illa bisyarrin,
tidaklah ada hal tersebut kecuali untuk keburukan. Igwaan. Tujuannya apa? Igwaan. Sebagai idlalan, untuk menyesatkan. Wastizlalan. Ae tolbil lizilati. Sebagai menyesatkan atau membelokkan. Warubbama yakunu bil khairi, dan mungkin aja bisikan setan ini terlihat untuk khair, untuk kebaikan. Namun makron sebagai tipu daya dan istidrajan sebagai istidraj. Seolah nampak baik, seolah nampak mulia, seolah nampak nampak luar biasa baiknya, tetapi ini sebagai istidraj. Kalau orang Sunda bilang mapa nyungkun, ya. Diberikan kekayaan, diberikan kesehatan, diberikan jabatan, namun ternyata kesehatannya, jabatannya atau kekayaannya tidak mampu dipergunakan dengan sebaiknya untuk berbuat baik. Nah, ini adalah istidraj, motivasi setan untuk seolah baik. Dia bekerja dengan keras itu kan hal yang baik, ya. Bekerja dengan tekun itu juga hal yang baik. Namun ketika dalam perjalanannya, ketika sudah mencapai kedudukan yang diinginkan, mencapai tujuan yang diharapkan, dia melupakan hal baikan lainnya. Ini terkadang jarang disadari sebagai istidraj. Walladzi yakunu min kibali hawa nafsi, sedangkan bisikan yang adanya dari hawa nafsu, yakunu bisyarri. Ini adanya untuk keburukan. Wa bima la khaira fihi, dan tidak ada kebaikan di dalamnya. Tamannu'an wa ta'assufan. Kenapa tidak ada kebaikan di dalamnya? Karena tamannu'an. Ae man'an al khairi. Karena apa? Karena mencegah dari kebaikan. Ae man'an al khair. Wa ta'assufan. Ae akhdan ala ghorin toriki. Ta'assuf ini mengambil bukan pada jalannya. Shortcut, jalan pintas. Ini hawa nafsu, ya. Dia selalu menginginkan cara-cara singkat. Ingin kaya tapi tidak melalui jalan bekerja dengan tekun. Dia cari cara-cara lainnya, cara shortcut, cara-cara singkat. Kemudian ingin orang lain tidak berbuat baik, tamanuan, ya, itu juga hawa nafsu. Tidak senang melihat orang berbuat baik, tidak senang melihat orang sholat, tidak senang melihat orang bersedekah, tidak senang melihat orang berdakwah, tidak senang melihat orang menyebarkan kebaikan. Ini juga bisikan yang bersumber dari hawa nafsu. Tamanuan. Walaqad wajadtu, dan sungguh aku telah menemukan. An ba'di salafi, dari sebagian ulama salaf, anna hawa nafsi, bahwa hawa nafsu aidon juga qad yad'u ila khairin, terkadang mengajak kepada kebaikan. Kalau ini ada dua qad, ya. Kalau di jurumiyah, qad yang bersambung dengan fi'il madi ini bermakna sungguh. Kalau qad yang bersambung dengan fi'il mudhari ini ada dua makna, bisa bermakna sungguh, bisa bermakna terkadang, ya. Di sini bermakna terkadang. Qad sungguh dan terkadang mengajak itu hawa nafsu ila khairin, kepada kebaikan. Wal maqsudu minhu syardun, tetapi tujuan akhirnya adalah keburukan. Dan maksud dari itu khair ternyata syardun, buruk. Kasyaitoni, sejalan dengan setan. Kalau hawa nafsu biasanya terkadang mengajak kepada kebaikan dulu, tetapi ujung-ujungnya adalah keburukan. Seperti diajak untuk sholat baik, tapi ternyata dalam sholatnya ada kelalaian, dalam sholatnya ada unsur riya, unsur ujub. Diajak untuk ngaji, tapi dalam ngajinya ternyata ada unsur ingin pamer dan sebagainya. Ini adalah hawa nafsu.
Fahadhihi, maka inilah anwa'uha, berbagai macam-macam dari khotir tadi. Summa ba'da hadhihi, maka setelah penjelasan mengenai berbagai kategori bisikan ini, ada 4 bisikan tadi ya. Innaka, sesungguhnya dirimu muhtajun ila marifati salasati fusulin. Kamu dibutuhkan untuk mengetahui 3 pasal. 3 pasal labudda laka minha, yang mesti, yang harus untukmu dari pasal dari 3 pasal tersebut, albatatan sama sekali. Wafiha, dan di antara 3 pasal al-maksud yang dimaksud, yang pertama adalah al-farqu baina khotiril khairi wa khotir syarri fil jumlati. Adalah pasal yang menjelaskan perbedaan antara bisikan untuk kebaikan dan bisikan untuk keburukan fil jumlati pada umumnya. Wasani, dan yang kedua, al-farqu baina khotiri syarrin ibtidaiyin aw hawaiyin aw syaitaniyin. Ini memakai nisbat semuanya. Perbedaan antara bisikan-bisikan antara bisikan hati keburukan yang buruk, baik itu di permulaan bangsa di awal ya, atau hawaiin atau berupa hawa nafsu, atau syaitaniin atau berupa yang bersumber dari setan. Ada 3 kategori bisikan buruk, itu bisa saja itu ada di awal keinginan, atau bisa saja bersumber dari hawa nafsu, atau bisa saja memang bersumber dari setan. Wa bimadza tufariqu bainaha, dan dengan apa tufariku membedakannya itu khotir syarrin bainaha di antara ketiganya tadi. Fa'inna likul diwahidin minha, karena sesungguhnya untuk masing-masing dari ketiga kategori ini, ketiga kategori bisikan buruk ini, dab'an, ada penolak min nau'in akhara, dari jenis yang lainnya. Wah, itu pasal yang ketiga, al-farqu baina khotiri khairin ibtidaiyin am ilhamiyin aw syaitoniyin aw hawaiyin. Perbedaan antara bisikan baik, motivasi untuk berbuat baik, keinginan hati untuk berbuat baik, baik itu di permulaan, atau itu berupa ilham, atau itu berupa berbuat baik tapi bersumber dari syaitan, atau bersumber dari hawa nafsu. Nah, suka ada ya. Kita ini ingin berbuat baik, namun kadang-kadang ada, apakah itu memang murni tidak permulaan saja, atau dari malaikat mulhim, atau berbuat baik tapi berbuat baiknya bisikan setan atau bisikan hawa nafsu. Litattabi'a ma yakunu minallahi ta'ala, agar kamu bisa mengikuti ma yakunu minallahi ta'ala, apa yang ada dari Allah Ta'ala, aw minal mulhim, atau dari malaikat mulhim, wa tajtaniba, dan kamu bisa menjauhi ma yakunu minasyaitani, apa yang bersumber dari syaitan, wa kadzalika, dan begitu pula bisa menjauhi al-hawai, yang bersumber dari hawa nafsu. Ala qauli man, berdasarkan pendapat ulama yaqulu bihi, yang berpendapat mengenai hal tersebut, yaitu bahwa ada kemungkinan keinginan berbuat baik itu bersumber dari setan atau hawa nafsu yang berupa istidraj atau berupa tipu daya yang ujung-ujungnya dibelokkan untuk berbuat keburukan. Ini pasal yang luar biasa ya, bahwa mengkategorikan khotir, bisikan. Kadang-kadang kita sendiri tidak menyadarinya. Wa amal fasul awalu, maka ada pasal yang pertama. Faqala ulama'una rahimahumullahu, berpendapat para ulama kita, semoga Allah merahmati beliau-beliau. Idza aradta an ta'rifa khawatiral khairi, jika kamu bermaksud, jika kamu menginginkan untuk mengetahui khawatirul khairi, yang membisikkan kebaikan, min khawatir syarri, membedakan dari yang membisikkan keburukan, wa tufarriqu bainahuma, dan
wa tufariqu bainahuma, dan kamu bermaksud untuk bisa membedakan antara keduanya, fazinhu bihadil mawazinil arba'ati, maka timbanglah dengan salah satu dari 4 timbangan yatabayanu laka haluhu, yang akan dijelaskan keadaannya. Ada 4 parameter, ada 4 timbangan untuk bisa mengetahui apa itu khotirul khair, dibedakan ada khotirul syar ya. Yang pertama, aridil amro. Ini dari Akrim, aridil amro alladzi khatara bibalika ala syar'i. Kalau di sini di kitab yang dicoretnya, al awalu anta ridol amro. Yang pertama adalah kamu harus anta ridol amro alladzi khatara bibalika ala syar'i. Bahwa yang pertama kamu harus a'ridil amro, harus menghindari perkara alladzi khatara bibalika ala syar'i, yang menimbulkan dengan perbuatanmu itu untuk syara. Di pertama harus bisa mengetahui, bisa meneliti atau memahami perkara yang kita lakukan itu yang dibisikkan oleh hati itu bagaimana kedudukan dalam syara. Fa in wafaqo jinsahu, maka jika sesuai jins itu amro, perkara tersebut, jinsahu jenisnya, bahwa dengan jenisnya syara ya. Fa in wafaqo, maka jika sesuai itu amro, jinsahu dengan jenis syara, jika kedudukan perkara yang kita yang ditimbulkan atau yang dibisikkan itu sesuai dengan kedudukan syara, sesuai dengan apa yang diperintahkan syara, bahwa khairun, maka itu adalah hal yang baik. Wa in kana bididdi, tapi jika kebalikannya, birukhsatin al syubhatin, baik itu dengan rukhsah, dengan bisikan untuk menganggap ringan, atau bisikan untuk syubhat, syubhat itu keliru ya, apakah baik atau buruknya belum jelas, bahwa maka tersebut syarrun, itu kategori buruk. Ilmu yastabin laka, maka jika tidak jelas untuk bihadzal mizani, dengan pertimbangan ini, dengan parameter ini, fa'aridhu alal iqtidai, maka berpalinglah untuk untuk mengikuti, untuk bermakmum. Fa'in kana fi fi'lihi iqtidaan bisolihina, bahwa khairun, maka jika ada perkara tersebut dalam pekerjaannya, kamu iktidaan bisolihina, mengikuti para ulama solih, para orang-orang solih, bahwa khairun, maka itu adalah hal yang baik. Seandainya kita tidak tahu apakah yang kita lakukan ini sesuai dengan syarat atau tidak, apakah bisikan yang dalam hati yang ditimbulkan ini apakah dia sesuatu yang baik atau tidak, sesuai dengan syarat atau tidak, kita nggak tahu ini bagaimana hukum syara'nya. Maka lihatlah apakah perkara yang ditimbulkan atau yang diinginkan untuk kita lakukan itu, kita lihat apakah para ulama, para orang-orang solih, orang tua kita yang dulu yang solih sudah pernah melakukan atau tidak. Maka bila mereka pernah melakukannya, bila mereka orang solih pernah mengerjakannya, maka yakinlah itu adalah kategori khair, baik. Hal sederhana seperti halnya tahlilan muludan ya. Misalnya orang awam tidak tahu apakah itu kedudukan dalam syara baik atau tidak, bagaimana hukumnya, bagaimana landasannya. Tapi kita lihat para ulama kita, para guru-guru kita mengerjakannya. Maka yakinlah keinginan untuk berbuat baik itu, untuk berbuat hal tersebut adalah khair, baik. Karena iktidaan, kita mengikuti orang-orang soleh. Yakin mau nyasar ya, karena yang kita ikuti adalah orang soleh. Nah, bila ada bisikan dalam hati, kita nggak tahu apakah itu baik atau tidak, maka lihatlah apakah keinginan tersebut sesuai dengan para ulama atau tidak, sesuai dengan para orang soleh atau tidak. Jika iya, maka itu baik. Wa in kana bididdi, dan jika tidak,
jika bertolak belakang, ittiba'an li tolihina, kita mengikuti orang-orang yang tolih, lawan dari solih, yaitu tolih, orang-orang yang tidak berbuat baik, tidak soleh, bahwa syardun, maka hal tersebut kategorinya adalah syardun, buruk. Kemudian walam yastabin laka bihadzal mizani, kalaupun tidak jelas untuk dengan pertimbangan ini, dengan parameter ini, berikutnya kalau misalnya kita nggak tahu juga nih apakah hal ini pernah dilakukan oleh orang sholat atau tidak. Fa'aridhu ala nafsi wal hawa, maka berpalinglah kepada ke nafsu dan keinginan. Wanzur, dan lihatlah, renungkanlah, in kana mimma tanfirun nafsu anhu nufrata tab'in, jika hal itu mimma dari sebagian perkara, tanfirun nafsu, yang mana nafsu ini lari darinya, nufrata tab'in, dengan perjalanan atau dengan perjalanan tabiat ya, la nufrata khosyatin, bukan dengan nufroh khosyah, ketakutan, watarhibin atau tarhib, khauf ay khofin atau takut juga, takut dari siksa Allah. Fa'lam, maka ketahui annahu itu adalah khairun, kategorinya baik. Jadi kalau misalnya pertimbangan berikutnya, pertimbangan hawa nafsu ini ya, seandainya nafsu ini tidak mau melakukannya karena kalau dilakukan dia takut untuk mendapatkan dosa dan siksa Allah, tarhib ini ya, khosyah, takut tadi, maka ketahui bakal baik. Ini kalau dilakukan, kalau diturutkan nafsunya, ini pasti nih kita dapat buruk nih, kita dapat dosa nih, dapat akibat yang tidak baik, mungkin bahkan dapat siksa Allah, maka itu hal baik. Wa in kana mimma tamilu nafsu ilaihi maila tab'in, apabila hal tersebut ini kecenderungan nafsu kepadanya ini maila tab'in, sebagai kecenderungan tabiat, wajibillatin, ay kholoqatin wa tabiatin, atau kholoqoh wa tabiatin, dan tabiat asli ya sama. La maila rojain Allah Ta'ala, bukan dengan kecenderungan untuk berharap kepada Allah Ta'ala, wa targibin, dan keridhaan Allah, bahwa maka itu pun syarrun, keburukan ya. Maka itu adalah keburukan. Kalau misalnya memang itu adalah yang diinginkan nafsu, yang diinginkan oleh nafsu, dan tidak mengharapkan ridha Allah, bahkan cenderung untuk tidak mengharapkan pahala dari Allah, maka jelas itu adalah syarrun, keburukan. Idh karena nafsu ammaratum bisu'i, selalu mengajak kepada keburukan. La tamilu bitabiha ila khairin, tidak cenderung nafsu dengan tabiatnya ila khairin, untuk kebaikan. Fa bi ahadil mawazini, maka dengan berbagai pertimbangan, salah satu dari berbagai pertimbangan ini, idza nazarta, jika engkau telah melihat, wan amta an-nazra, dan kamu pun telah menikmati, merasa nikmat dengan apa yang kamu lihat, dengan pandangan-pandangan ini, dengan renungan-renungan ini, yastabinu, maka akan jelas, khawatirul khairi, bisikan untuk berbuat baik, min khawatir syari, dari akan jelas, akan berbeda ya, akan menjadi jelas, akan menjadi beda, mana yang mana khawatirul khairi, mana motivasi keinginan hati untuk berbuat baik, mana yang berbuat buruk, akan jelas bedanya. Allah Ta'ala, dan kepada Allah Ta'ala lah waliyul hidayati, ya pemilik hidayah, bifadlihi, dengan seluruh karunia Allah, inna sesungguhnya Allah jawadun karimun, yang maha baik dan maha mulia. Nah ini ada 3 tips ya, 3 cara dari Imam Al-Ghazali untuk bagaimana kita cara membedakan antara khatirul khair dan khatirul syar. Bagaimana motivasi baik dari motivasi buruk tadi ya. Bahwa yang pertama tadi kita kalau kita tahu itu hubungan
atau kedudukan dalam syara, maka kalau iya sesuai dengan syara itu baik, kalau tidak sesuai dengan syara itu buruk. Namun jika tidak tahu kedudukan dengan syara, maka berikutnya adalah lihatlah itu apakah dilakukan oleh atau tidak. Kalau dilakukan oleh baik, kalau tidak itu buruk. Dan kalaupun kita nggak tahu, maka kategori berikutnya adalah dengan hawa nafsu. Nah berikutnya wa mal fasusani Allahu alam bisawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.